Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukr. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala khairu khalqihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Fokus, konsentrasi. Pintu dari sebuah ilmu itu ada 5. Pintu dari sebuah ilmu yang masuk ke dalam sistem limbik kita, yang masuk pada hipokampus, memori otak dalam pikiran kita, itu melalui 5 modalitas. 5 modalitas ini yang paling cenderung, yang paling dominan itu 2. Yang pertama disebut dengan visual. Yang 2 ini ada kecenderungan tersendiri tergantung kebiasaan, konsentrasi, fokus kita masing-masing. Kecenderungan yang dominan dari modalitas kita yang kita punya untuk memasukkan sebuah ilmu, keilmuan, informasi, berita maupun lainnya, baik itu berita buruk maupun berita baik, informasi positif maupun informasi negatif, itu masuk melalui 5 modalitas yang kita punya, Allah berikan kepada setiap insan dan manusia. Saya tekankan, dari 5 itu hanya 2 yang paling dominan, yaitu modalitas yang kita sebut dengan visual. Visual ini sebagai pintu utama dan pertama untuk kita bisa catch, menangkap sebuah informasi, berita, ilmu dan keilmuan. Fahimtum? Visual, kita bisa belajar dengan visual, atau yang kita kenal, yang kita miliki, panca indera kita 6 ya, 6. 5 ya, 5. Visual ini kita miliki. Yang pertama ini nikmat, Allah berikan sebagai sensor pertama untuk menggerakkan tubuh pikiran kita adalah mata. Tanda orang cerdas, tanda orang bisa cepat nangkep
bisa mudah mendapatkan ilmu? Yang pertama, apabila ketika matanya, visualnya itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau belajar, ada guru, ada menulis, kira-kira kalau dilihat matanya sana kemari, berarti dia sudah tidak fokus. Sementara modalitas kita, yang pertama yang harus kita jaga, harus kita aktifkan, harus kita rawat, pandangan mata. Tidak mungkin kalau teman kita ngobrol di samping kita lalu kita ngadap ke depan, ya harus sama-sama ngadep, atau bahkan saling bertolak belakang. Si Rahman ngadep ke sana, bapaknya ngadep ke barat, lalu ngomong, ya gimana kabarnya? Nah, tidak mungkin. Lalu ayahnya jawab dari belakang, kabarku baik. Ada nggak orang yang ngomong bertolak belakang? Tidak ada. Maka konsep utama dan pertama untuk membangun keharmonisan, membangun kenyamanan, membuka cakra, membuka pintu untuk pikiran kita, pertama harus fokus pandangan kita. Fokus pandangan kita, melihat dengan satu arah, satu titik. Kalau seperti ini, seperti sekarang lagi mengaji majlis taklim, belajar bareng, ada guru, ada ustadz, ada teman yang sedang mengajar, siapapun yang mengajar kalian, siapapun yang memberi tausiah kepada antum semuanya, harus fokus kepada yang mengajar. Biar apa? Biar daya tangkapnya optimal dan maksimal. Karena apa? Pengaruh keilmuan ini bisa masuk, bisa gampang, mudah, dan nangkap. Ingat, apabila pertama matanya bisa fokus. Fokus itu melihat satu titik. Artinya apa? Ada teman mengganggu, dibiarin. Ada cicak lewat, dibiarin. Ada kucing lewat, easy going. Easy going. Apa easy going? Cuek aja. Kalau anak zaman now, kalau belajar, ada semut lompat, ditangkap. Ada cicak jatuh, dikejar. Padahal sedang Kalau anak zaman now belajarnya itu, ada kucing lewat, malah main sama kucing. Itu apa artinya? Dia sudah tidak bisa fokus, dan suatu saat dia akan terbiasa dengan kondisi yang tidak fokus itu. Maka akhirnya ketika belajar sulit, learning will be difficult. Belajarnya akan terus susah. Saya kok kalau dijelasin, bahkan gurunya, temannya kalau jelasin sampai ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, tetap aja nggak bakalan paham. Mau diteriakin pakai mic pun percuma. Kenapa? Karena modalitas pertama yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai bentuk mata ini sering disalahgunakan. Ketika dijelasin, ada nggak yang toleh, ngeker sana, ngeker situ. Ada cecak lewat, dilihat. Nggak ada cecak lewat, dicari. Pasti setiap belajar kamu pun kalau nyupir atau jalan di jalan raya, toleh, kira-kira ditabrak mobil apa? Kalau kamu nggak nabrak, kamu ditabrak.
Karena apa? Spionnya sudah error. Spionnya sudah error. Maka saya kasih tahu sekarang, mata yang Allah berikan kepada kalian ini 30% untuk menangkap ilmu, informasi, untuk melihat alam dunia ini, mana yang baik, mana yang buruk, mana ilmu, mana bukan, mana manfaat, mana bukan. Ini melalui mata pertama. Matanya harus dijaga, pandangan matanya harus dijaga. Kalau jalan matanya harus dijaga. Kira-kira kalau makan sambil merem bisa enggak? Ngambil lauk ayam, tiba-tiba kejekul ke salato. Apa salato? Sambal dimakan. Ketika dimakan panas. Itu baru makan. Apalagi kalau jalan sambil merem, tolak sana sini, hasilnya gimana? Untung kamu mau pulang ke rumah nggak nyasar ke tukang sampah, ke tempat sampah situ. Untung artinya apa? Yang matanya tidak dilatih untuk fokus, konsentrasi, melihat dengan tenang, nyaman, maka kalian akan tersesat selamanya. Tersesat. Maka dari itu kalian harus terlatih mumpung masih sekarang. Kenapa sekarang? Waktu kalian masih ada di pondok, masih ada di tempat yang lingkungannya bagus. Kalau kalian ada di pasar, di rumah, sukanya ke pasar, lingkungannya apa yang kamu lihat? Lihat ya segala macam yang ada di pasar dilihat. Ada preman dili, ada orang nyuri dili, ada orang minum dili, ada orang ngerokok dili, ada orang ngerampok dili, ada orang pacaran dili, ada orang gonjengan, you can see, pakaiannya you can see. You know, you understand? You can see. Pakaian zaman now itu di pasar-pasar banyak you can see. Ngerti pakaian you can see? Pakaiannya penuh tapi pantatnya kelihatan masih. Bajunya bagus tapi dadanya kelihatan. Aurat-auratnya kelihatan bagus. Ada yang sobek sebelah gini, ada enggak? Satunya kebuka, satunya ketutup. Oh, kalau tambah yang ngelihat tambah melotot. Itu pakaian zaman sekarang. Pakaian you can see. Pakaian yang gaul namanya you, artinya kamu. Can itu bisa. See melihat. Ditutup tapi tetap bisa melihat. Kurang puas separuh dibuka, separuh tutup, di belakang dibolongin. Udah pas bangkongnya semok, di belakang digunting separuh. Kurang puas lagi di pahanya dibuka separuh, seret digunting. Kirain memang tukang jahitnya salah jahit, ternyata memang itu pakaian you can see. Tambah penasaran tambah. Itu kalau di pasar. Tapi kalau di pondok alhamdulillah masih bagus. Melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, melihat yang baik-baik, jauh dari maksiat, melihat yang indah, melihat pembelajaran. Alhamdulillah kalian masih dijaga oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah, diberi opportunity, diberi kenikmatan yang berupa mondok. Bayangin kalian kalau nggak mondok, ngaji belum bisa, baca tulis belum bisa, boro-boro lihat you can see. Jadi langganan, lari ke warnet, lari ke pasar, lari ke mall, lari ke remang-remang, lari ke apa?
diskotik. Itu kehidupan yang ada di luar. Maka dari itu kalian harus bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya dipertemukan dengan Pondok Tahfidzul Quran Al-Lail Foundation di Gresik. Saya sehari-hari dibimbing ngaji. Aku sehari-hari dibimbing belajar bahasa Arab, guide to speak, to learn English, study Arabic, study macam-macam. Alhamdulillah, syukurin kalian ini sebenarnya bukan orang yang sembarangan. Yang bisa masuk ke lembaga, ke pondok, ke yayasan Tahfidzul Quran ini adalah orang yang pilihan. Tidak semua orang bisa masuk. Apa karena mudah, apa karena gampang, apa karena kaya atau miskin? Tidak. Yang tidak bisa masuk ke pondok tahfidz karena Allah tidak memberikan petunjuknya. Allah tidak memberikan kepada orang itu ma'unahnya. Allah tidak memberikan taufik serta hidayahnya. Maka perlu kita minta terus, ya Allah, berikan saya taufik, berikan saya hidayah, berikan saya petunjuk, berikan saya nikmat, berikan saya ketenangan, dan seterusnya. Diminta terus biar kita ini tenang, nyaman, adem, ayem, cerdas, pinter berada di pondok. Ya, itu yang pertama. Modalitas yang penting adalah mata. Jadi jangan gunakan, you don't use your eye to see, you can see. Ya, jangan gunakan visual matamu, ma'antum itu, your eyes, untuk melihat you can see. Karena apa? Ujungnya kalian rusak. Kenapa kalian rusak? Pertama, rusaknya orang karena rusaknya pandangan baiknya orang, solehnya orang, dia ditentukan oleh soleh baik matanya dulu. Sudah paham? Silakan duduk, rileks, tenang, nyaman, fokus belajar menggunakan mata yang baik. Ini kunci pertama bagi pembelajar. Walaupun bukan pembelajar sekalipun harus berlatih menggunakan matanya dengan jangan baik. Kalau sudah kayak gitu itu, tuh lihat, mulai ini mulai ngeker apa? Coba ngeker. Mulai bikin kerjaan sendiri. Ada yang lirik sana, lirik kanan, toleh atas, toleh. Itu tandanya akan susah ilmu masuk. Masalahnya kalau sudah terbiasa, udah buyar terus, gak ada ilmu yang masuk ke otak. Kalau sudah susah masuk ke otak, kalian ya bodoh. Bahlul. Mau jadi orang bahlul? Mau jadi orang pintar apa bahlul? Kalau mau jadi orang pintar, pertama gunakanlah matanya dengan baik, fokus, concern. Sudah paham di sini? Saya sekarang sudah nggak punya utang. Kalau sudah saya sampaikan, kalian mesti lorak-lerek sana sini, nggak mau dirubah, fokus. Berarti saya sudah nggak punya usang. Kalau saya sudah menyampaikan, sudah saya ajarin, sudah bilang. Lalu yang kedua, modalitas manusia bisa menangkap informasi, bisa belajar jadi orang baik, bisa mendapat ilmu yang baik, ilmu yang banyak, bermanfaat. Caranya Allah kirim melalui auditori. Ini kan kita sebut dengan fakok ya, dalam ilmu
psikologis kemarin, fisiologi, anatomi, dan seterusnya sudah kita singkat menjadi fagok. Apa, Bu Ibu? Apa kepanjangannya fagok? Ibu. Bu Ibu ada yang tahu? Ibu. Fagok. Makanya sinau biar tahu. Tahu. Satu, fagok visuality. Lalu A-nya setelah visual auditory. Yang kedua, auditory ini mempengaruhi, menentukan pola kehidupan, pola manajemen, pola belajar manusia. Kita murid santri 25% menentukan kesuksesan kita, 25% ditentukan keberhasilan keilmuan kita, kehebatan kita, hafalan kita melalui auditory or listening. Kalian harus juga belajar mendengar auditory, karena semua informasi kesehatan, ilmu dan segala macam lewat pendengaran. Alhamdulillah kalau kita punya telinga lalu kita bisa mendengar dengan baik. Alhamdulillah yang banyak bersyukur. Di luaran sana banyak yang bisu, di luaran sana banyak yang tidak bisa mendengar. Tuli alias kopok. Ayatnya bagaimana? Summum bukmun umyum fahum. Apakah mereka itu, kata Allah, tidak punya telinga? Punya. Apakah mereka tidak punya mata? Punya. Umyun, summum bukmun umyun. Apa bahasa artinya, bahasa Jawanya? Summun bukmun umyun, kopo atau tuli. Mereka punya mata tapi tidak bisa berfungsi, tidak bisa melihat dengan baik. Mereka punya telinga tapi telinganya tidak berfungsi dengan baik. Mereka punya summum bukmun umyun, mata, mulut, telinga, tapi Allah kecam dalam ayatnya, mereka semuanya punya. Tapi apa ciri-cirinya? Punya mulut tapi bisu, punya mata tapi buta, punya telinga tapi kok. Ya mereka lah. Ada di sini yang seperti itu. Artinya mata, mulut, telinga tidak bisa berfungsi. Sehingga kalau sudah yang tiga ini tidak berfungsi, susah. Nasihat susah masuk, ilmu susah masuk, hidayah susah masuk, ajaran Islam tambah tidak bisa masuk. Karena apa? Ya itu tadi, error telinganya. Kalau kalian mau jadi orang baik, perbaiki cara pendengarannya. Faham Hafiz? Duduk yang tenang, rileks. Telinganya belajar bertahan. Capek dikit belajar sabar. Belum ngadepi perang loh, belum ngadepi musuh, baru ngadepin diri sendiri. Harus siap bertahan, sabar, kuat. Apa artinya? Kalau ada guru menjelaskan jangan ngomong sendiri. Ada ustazanya datang ngomong, jelasin ngalor ngidul kemana, tapi ngomong sendiri. Bisa masuk nggak ilmunya? Pinter ngomong bisik-bisik di belakang gurunya sampai capek jelasin. Kira-kira ilmunya akan barokah tidak? Ilmunya akan masuk tidak? Informasi bisa ditangkap tidak?
Tidak. Ini dua ini dominan. Kalau dua ini sudah tidak berfungsi, maka yang lain otomatis ngikut. Kalau mata tidak berfungsi, mulut juga akan tidak berfungsi. Kalau telinga sudah tidak bisa berfungsi, maka mulut juga tidak berfungsi. Artinya ngalir terus, ngalor ngidul, kompak. Jadi penjahat semuanya. Telinganya jahat, matanya jahat, mulutnya jahat. Kalau mulut jahat itu ya udah gitu. Kalau nggak bisu, grundel, ngerasan, ngomong ke arep dhewe, saenake dhewe, sing penting keluar dari mulutnya. Padahal apa yang dikeluarkan, diucapkan, diomongkan itu belum tentu memberi manfaat. Maka dari itu kalian kalau ada temannya ngomong, stop dulu telinganya. Hai telingaku, hati-hati kau kena virus sama omongannya. Pastikan apa yang kamu dengar adalah omongan yang baik dari temanmu. Paham? Kalau sudah ada temannya ngomong yang gak baik, suka misu, suka menghina, hindari, tutup, bahkan kalau perlu menjauh, karena nanti akan berdampak pada tubuh, pada pikiran, pada otak kalian sendiri. Memang iya, kadang kan orang nggak sadar bahwa ketika dia ngomong tidak baik, dia sama dengan sudah jadi guru. Jadi guru. Orang yang bertindak yang tidak baik itu sudah memberi contoh alias jadi guru, ngajarin yang tidak baik. Pengaruhnya apa? Pengaruh besar. Energinya nular. Kalau ada psikopat di sini nanti ada, tahu tipikal psikopat. Enggak pernah dalam dirinya, hati, pikirannya, tangannya itu niat baik, tidak baik sama sekali. Pandangannya tajam untuk menjahati, menjatuhkan temannya. Kalau dengar Al-Quran pusing, tapi kalau mendengarkan cocot, dongeng, mendengarkan rasanan, mendengarkan gosip, fitnah, semangat. Mulut kalau ngaji malas, tapi kalau ngalor ngidul ada nggak yang kayak gitu? Kalau ada yang kayak gitu, segera istighfar, segera minta maaf, segera minta ampun, segera dihapus dosa-dosanya biar cepat berubah. Fahim tum? Faham Hafiz? Kalau yang tiga udah kompak, telinganya buruk, matanya buruk, mulutnya buruk, maka akan berakibat ke anggota tubuh lainnya. Tangan akan ngikut, kaki akan ngikut, hati juga akan jadi ngikut apa yang diomongin. Kalau omonganmu jahat, hatimu jahat. Terus tangannya, duduknya, kakinya, perutnya, tenggorokannya, semuanya ikut tidak baik. Karena apa? Karena yang terekam dalam hati dan pikirannya, yang ada dalam sistem limbik yang sudah kita ajarkan, yang sudah kita pelajari, sistem limbik dalam organ dan fisiologi anatomi pikiran atau otak, itu ada berapa kemarin? Itu sistem limbik dalam otak kita, sistem limbik dalam pikiran kita, dalam brain wave kita ada berapa? Ada 10, ada ada 2, ada 4, ngikut semua. Mana yang benar? Itu berarti kalian itu nggak tahu kalau udah ngikut. Ada ngikut, ada 10 nggak yakin. Orang kalau nggak tahu pasti ikut. Coba kalian bodoh, coba kalian tidak tahu, diajak sama orang luar jahat,
Ayo ke sana, ayo minum, ayo judi, ayo tengkar, itu tandanya orang yang suka ikut-ikutan bodoh, goblok. Makanya kalian biar tidak dipengaruhi oleh orang yang jahat harus punya pendirian yang berbasis keilmuan. Sekarang saya tidak ingin membahas tentang sistem limbik karena ada kelas masing-masing. Saya hanya mau menjelaskan bagaimana kita ini memberi informasi, memberi berita, memberi ilmu, ajaran pada pikiran dan otak kita ini dengan baik dan benar. Paham? Mulutnya yang benar, pandangannya yang benar, telinganya yang benar. Usahakan semaksimal mungkin jangan pernah mendengarkan kata-kata yang buruk, jangan mendengarkan suara-suara yang buruk, jangan pernah mendengarkan gosip-gosip dari temannya, jangan pernah mendengarkan gosip-gosip dari manapun, karena itu akan merusak otakmu. Lah inilah kalau sudah tiga ini kompak rusak semua, otak yang akan jadi korban pertama. Otak ini ada berapa? Ada dua. Otak manusia dalam kepala itu ada lima, ada dua. Itu tandanya kalian akan ikut-ikutan. Ya seperti itu. Ada dua. Otak kanan, otak kiri. Nah, dalam otak itu ada berapa? Ada berapa lobus? Ada berapa bagian? Ada 4. 1 lobus frontal, 2 lobus temporal, 3 lobus parietal, 4 oksipital. Lalu yang paling dalam disebut sistem limbik, yang disebut hipotalamus, hipokampus, amigdala, dan stem, brainstem, dan seterusnya. Nah, itu pelajaran anatomi atau fisiologi otak. Apa yang jadi korban pertama kalau kita ini sudah jelek matanya, rusak pandangannya, rusak telinganya, rusak mulutnya, yang jadi korban adalah organ tubuh yang paling penting dalam diri kalian, yaitu kalau otaknya ikut rusak, yang rusak apanya? Hatinya. Kalau sudah rusak hatinya, maka organ tubuh keseluruhannya rusak. Maka benar kata hadis, ala inna fil jasati mudghah. Kata Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasati mudghah. Ingat wahai anak-anakku, ingat wahai manusia, ingat, iling-iling bahwa dalam dirimu, dalam jiwamu ada yang disebut dengan segumpal darah ini. Idza saluhat jasadul kulluh. Apabila darah yang segumpal darah ini kecil ini, yang kecil ini baik, saluhat jasadul kulluh, maka akan baik pula seluruh organ tubuhnya. Hidungnya akan baik, kulitnya akan baik, kesehatannya akan baik, perutnya akan baik, tidak akan punya penyakit mah, tidak bakalan mencret, tidak bakalan dengki, tidak bakalan iri, tidak bakalan hasut, tidak bakalan rusak kalau hatinya baik. Idza
Soluhat jasadu kullu. Apabila darah yang segumpal darah ini baik, maka seluruh organ tubuh, kaki, rambut akan jadi baik. Coba lihat yang gatel-gatelan, lihat yang kutuan, lihat yang puyekan, ngerti puyekan? Lihat yang sakit-sakitan, lihat yang dikit-dikit sakit, lihat yang suka kena mah, lihat yang suka pusing. Pertama sumbernya adalah hati. Rasulullah bersabda ini, idza soluhat, jika hatimu, darah yang segumpal ini baik, sehat, maka insya Allah organ tubuh yang lain ikut sehat, termasuk penyakit stres, termasuk penyakit darah naik, darah tinggi. Maka kalau darah tinggi yang harus diperbaiki apanya? Hatinya. Kalau kena mah, kalau anemia, kalau mabuk, stres, apa yang harus diperbaiki pertama? Hatimu. Makanya mobil, sopir segala macam sering di truk-truk itu bilang apa di tulisannya di belakang itu? Hati-hati. Soluhat jasadu kullu. Dan begitu pula sebaliknya. Apa katanya? Wa idza fasadat, dan apabila yang segumpal darah ini jelek, buruk, rusak, fasadat jasadukul, maka organ tubuh, anatomi yang lainnya akan ikut rusak. Ini bisa dua, rusak secara struktur tubuhnya, sakit-sakitan, rusak tidak sehat, bisa rusak dengki, iri, hasut, dan lain semacamnya. Akan ngumpul di situ penyakit. Kalau penyakit disebut dengan penyakit apa? Kalau sudah komplit penyakitnya disebut sudah komplikasi, sakit semua, badannya sakit semua, dikasih obat ya nggak bisa kalau sudah komplikasi. Maka dari sekarang ikutilah perintah supir truk. Apa katanya? Hati-hati Kang Mas. Hati-hati berbicara, hati-hati melihat, hati-hati mendengar. Paham Tom? Jadi kalau ada temannya jahat, jangan sampai kalian jadi jahat. Stop telinganya, berem kalau perlu. Ada orang gak bener, wis tutup segera, mulutnya diem, jangan ikutan malah. Ya sebisa mungkin kita nasehatin kalau mampu. Kalau kita mampu nasehatin, ingetin. Ini kuncinya. Maka rusaknya apa tadi? Rusaknya hati dipengaruhi oleh otak yang saling mempengaruhi. Rusaknya otak dirusak oleh modalitas manusia yang telah Allah berikan sebagai sensor kehidupan kita. Mata, telinga, mulut, visual, fakok tadi, visual, auditori, kinestetik, gerakan, fakok, lalu olfaktori, ciuman, lalu gestatori, perasaan. Yang paling cenderung, yang paling dominan ya dua, lalu mulut. Yang mulut ini mempengaruhi apa? 20% mempengaruhi cara kita belajar, cara kita hidup sehat, cara kita berteman yang baik, cara kita jadi santri yang baik. Itu sudah terlihat dari zaman sekarang, dari kecil bisa kelihatan. Dulu ada cerita Nabi di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi yang mukjizatnya Allah berikan kekayaan.
Nabi Sulaiman orang terkaya di dunia. Orang terkaya di dunia. Orang terkaya. Nabi Sulaiman saking kayanya memberi makanan ke seluruh makhluk, manusia termasuk hewan, semuanya dipelihara, baik di darat maupun di laut, dikasih makan terus. Yang lain tidak usah cari makan, tanggung Nabi Sulaiman. Ditanggung. Saking kayanya Nabi Sulaiman juga pintunya terdiri dari pintu emas. Asik. Tembok dari emas. Lantai dari emas. Punya benda segala macam benda terdiri dari emas. Saking kayanya Nabi Sulaiman. Kita mah punya emas baru 1 gram paling udah belum tentu. Itu pun hasil ngotang kadang. Nggak bisa ngotang kadang, hasil pinjem punya tetangga. Pakai gelang, pakai kalung. Punya kunci emas, punya kunci pintu aja terdiri dari emas sudah luar biasa. Nabi Sulaiman sak kipas-kipasnya, kalau dulu ada kipas, sak tembok catnya kacanya terdiri dari emas. Saking kayanya Nabi Sulaiman. Lalu di suatu ketika Nabi Sulaiman memberi ceramah, memberi pidato khutbah kepada umatnya yang terdiri dari hewan. Nabi Sulaiman ini kan memelihara manusia, memelihara hewan. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan sejenis apapun, termasuk dengan semut. Nabi Sulaiman bisa ngomong dengan semut. Dikumpulkan, wahai hewan-hewan binanku, santrinya Nabi Sulaiman, hewan dulu. Dikasih makan, dimasakin, habis masak diajarin, dididik, dibina biar jadi hewan yang baik. Ya kaumnya yang manusia juga gitu. Termasuk kalangan jin, Nabi Sulaiman bisa ngajarin, bisa ngomong. Itu karena mukjizatnya Nabi Sulaiman. Saya hanya ingin fokus pada santrinya Nabi Sulaiman yang terdiri dari hewan. Hei santri, kumpul-kumpul. Kalau sekarang kan dipeltet, kumpul datang semua. Yang di laut, yang di darat, kumpul. Panggil salam, ngobrol, ngomong, ngalor ngidul, semuanya sudah. Lalu nyampe pada bagiannya. Diajarin cara hidup yang baik. Si kucing dipanggil, ayam dipanggil, sapi dipanggil satu-satu. Nabi Sulaiman ceramah, termasuk cara berkeluarga, termasuk cara ngomong, termasuk ngajarin ini apa namanya, telinga. Siapa yang ngajarin? Nabi Sulaiman dulu. Kalau kalian siapa yang ngajarin? Ya gurunya. Kamu tahu kenal ini apa namanya mulai kapan? Dari kalau ini apa namanya? Bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya. Pintar semua kan? Lebih hebat daripada santri Nabi Sulaiman, berarti udah pintar. Ketika diajarin nama-nama tubuhnya, sekarang kalian harus melanjutkan kepada kehidupan yang selanjutnya, yaitu ketika kalian ingin menikah. Diajarin Nabi Sulaiman, kalau sapi gini caranya, diajarin. Kalau bebek begini, diajarin, coba jelasin, Namun ada hewan yang bandel. Siapa dia? Ketika pas waktunya menikah bingung. Sudah diajarin kultum, Nabi Sulaiman ceramah caranya menikah yang baik begini, kawin yang baik begini. Ketika waktunya pernikahan bingung. Rahman ketika mau nikah bingung. Bingung ya, dulu saya diajarin tapi kok gak denger. Hewan siapa yang bingung pertama?
Si kuda sudah pinter lari. Yang pinter lari berarti mendengar. Si sapi juga udah pinter beranak, pinter tidur, pinter makan. Ada satu yang bertanya, tidak tahu caranya kawin, yaitu ayam mah masih pinter, bebek juga lebih pinter. Bebek pinter. Ada satu yang paling bodoh, goblok. Babi. Yang paling kalian tahu, pertama kalau melihat hewan pengen kawin itu biasanya siapa? Hewan apa yang paling mudah dilihat? Kucing. Kucing gak pinter merahasiakan. Karena dulu apa kucing? Kucing dulu suka tidur. Kalau nggak tidur ngomong sendiri, ngeot ngeot ngeot. Nabi Sulaiman lagi ngajar, ngomong sendiri sama temannya saling cubit. Nabi Sulaiman lagi ngajar menjelaskan tola toleh. Pas saatnya menikah, bingung si kucing, tanya ke bebek, apa kata bebek? Dijawab apa? Bunyinya bebek gimana? Wek. Diketawain. Kalau ada kucing udah mau nikah, udah kawin, ketawa itu bebek. Wek, kapo ibaratnya kan gitu. Kapo dulu kau bandel. Kalau kucing kawin pasti ketahuan orang, pasti. Soalnya dia nggak tahu ilmunya. Teriak dulu, karena dia udah bingung, nggak tahu ilmunya. Tanya ke siapa satunya yang suaranya suka bisik-bisik. Ada bebek, ada angsa, ada entok. Bunyinya. Ketika kucing tanya gimana caranya kawin, bilang saya entok. Jangan kasih tahu. Bisik-bisik. Jangan kasih tahu. Kalau kucing terus bingung, cari sana sini, akhirnya dibentu atau dimarahin sama Nabi Sulaiman. Saya tidak akan ajarin lagi. Kamu sampai ke dunia, sampai selamanya, ketika mau nikah kamu tetap akan bingung. Setiap mau kawin bingung, tengkar dulu. Tengkar. Dikejar sana, nangis, lari. Ternyata lari-lari, nangis-nangis, kena juga kan? Kalau nggak nangis dulu, kucing kalau mau kawin pasti nangis dulu. Coba kalau cecak, sembunyi. Coba kalau hewan yang lainnya, cari hewan yang mau nikah. Ketemu nggak? Ada yang ketemu, ada yang enggak. Tapi kalau kucing enggak dicari pasti. Kalau kucing udah tengkar, berarti dia pengen kawin. Jangan-jangan ini nanti mau kawin tengkar, rebutan cewek, rebutan pacar, rebutan calon, rebutan anak. Iya. Tengkar. Coba lihat hewan yang dinamakan kucing ketika mau kawin pasti rame. Karena apa? Dapat bentuhan, dapat murka azab dari Nabi Sulaiman. Karena kamu waktu diajarin ngomong terus, waktu dibina, waktu dinasihatin ngomong kare bedewe, ngobrol kare bedewe, akhirnya dibentuk, dimurka. Selamanya kau akan seperti itu. Sampai sekarang gak bisa diobatin.
Ada yang bisa ngobatin biar diem? Gak bisa. Karena kena azabnya guru, kena tulahnya guru. Nabi Sulaiman kita menjelaskan ngalor ngidul ngomong gak ada BDW. Coba kalau sembunyi, kan gak ada yang tahu kalau mau kawin, ya toh? Ketahuan sekarang. Itu cerita zaman dulu waktu Nabi Sulaiman menjelaskan, memberi suatu keilmuan. Jadi kalau kalian masa belajar, ngerti nggak ngerti, paham tidak paham, diem, ikutin. Kalau ditanya jawab, tahu nggak tahu, kalau ditanya jawab. Karena kalau nggak tahu pasti diajarin. Tapi kalau nggak ditanya, tahu nggak tahu, kalau nggak ditanya jangan jawab. Ada kadang nggak ditanya nyeletet mulutnya, nyeletot, sok pinter sok tahu padahal belum tahu. Untung masih sok tahu. Kalau kadang ada yang ngomong, lagi diajarin ngomongin TV, lagi diajarin colek-colekan, lagi diajarin ngomongin hantu, ngomongin macam-macam. Pantesan ketika nanti ujian, ketika kehidupannya nyata nanti di masyarakat, pulang ke kampung masing-masing bodoh nggak tahu apa-apa, nanti kena tulahnya guru. Maka dari itu, dari sekarang dan seterusnya kalian harus hati-hati. Karena guru ini jasanya besar. Ngomong, ngajarin biar kalian jadi orang baik dan benar, maka harus didengarkan baik-baik. Kalau nggak ada guru kalian ini, ya ibu-ibu, bapak-bapak, yang tua-tua, yang nom-nom, kalau kalian nggak ada guru, saya yakin kalian tidak bisa ngaji. Betul apa betul? Kalau nggak ada guru, kalian tidak bisa nulis. Kenapa? Oh, saya mesti ada orang tua. Sama orang tuanya manja, nangis terus, minta jajan terus. Mana sempat ngajarin? Kadang orang tuanya dilawan, diajarin, dianggap dimarahin. Iya, Pak ya? Maka berkat guru, berkat ustadz, berkat ulama, kiai, kalian bisa jadi orang yang berilmu. Paham semuanya? Kalian nanti jadi guru sama akan mengalami hal yang sama. Jasa guru adalah terbaik untuk hidup dan matimu. Paham tuh? Fikri kemarin belum tahu ngaji, sekarang sudah bisa senang apa tidak? Syukur apa tidak? Bahagia apa tidak? Bahagia. Sekarang misalnya belum tahu bahasa Arab, ya nggak apa-apa, nggak tahu. Tapi nanti asalkan manut, ngikutin, dengerin, sami'na wa ta'na, fokus, patuh, taat kepada guru, dengan mudah, gampang menerima ilmu. Karena apa? Visualnya, auditorinya, kinestetik sudah semuanya pasrah total mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya. Paham tum? Pesan yang terakhir, alhamdulillah kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Ramadan ini. Kita sudah melalui puasa Ramadan sudah seminggu. Yang wajib kita jaga besok hari Kamis adalah puasa Kamis. Besok ini bukan ya hari ini puasa Kamis. Ini puasa yang kita jaga dari dulu. Senin Kamis puasa yang kita jaga. Artinya kewajiban ini bukan kita yang jaga, Allah yang jaga, kita melaksanakan. Tapi kalau puasa Senin Kamis, kita yang jaga, kita yang melaksanakan. Maka dari itu hari ini kita dapat double. Dapat pahala puasa Senin Kamis, dapat pahala puasa Ramadan. Alhamdulillah.
Mulai hari ini aku semakin sehat. Amin Allahumma. Mulai hari ini dan seterusnya saya semakin gemuk. Mulai hari ini dan seterusnya aku semakin pinter. Mulai hari ini dan seterusnya aku semakin semangat. Mulai hari ini dan seterusnya aku semakin hebat. Mulai hari ini dan seterusnya aku semakin rajin beribadah. Mulai hari ini dan seterusnya aku semakin konsentrasi, semakin tenang, semakin nyaman, semakin indah. Alhamdulillah, amin Allahumma. Siap matanya dijaga, siap telinganya dijaga, siap mulutnya dijaga, siap otaknya dijaga, siap hatinya dijaga. Maka harus kita mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang, mulai dari kita, mulai dari yang kecil. Mulai dari yang kecil itu apa maksudnya? Plus habis ini nanti, habis kegiatan majelis daurah ini, mulai nih kalau mau ngomong, mulai, oh iya Dik, saya mau ngomong apa ya? Kalau nggak penting stop, stop mulutku. Lebih baik kau diam, ul khairan aw liyasmut. Kalau nggak penting, diam. Oh ya sih, saya mau belajar, ya udah belajar aja. Mulai dari yang kecil, mulai dari yang sekarang, dan mulai dari diri sendiri. Paham tuh? Jangan keburu negur temannya nanti keburu saling tegur. Diam. Akhirnya nggak ada yang cekcok. Jadi masing-masing menjaga dirimu sendiri. Paham? Bu ibu paham? Ini bu ibu kalau kadung ini, merocos nyalahin, saling menyalahkan. Coba kita saling menjaga diri, insya Allah aman. Paham tuh? Bismillah, besok kita niatkan puasa lagi, seger, puger, tenang. Puasa bikin cerdas, puasa bikin sehat, puasa bikin tenang, puasa bikin hebat, puasa bikin sukses. Kita niatkan besok dan seterusnya puasa lebih semangat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.